Halo sahabat cerdas Liputan Sumbawa, jumpa lagi dengan podcast Liputan Sumbawa. Nah, kali ini kita podcast membahas pendampingan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa adik kita, saudari N atau Melati ya, tidak boleh sebutkan nama sebenarnya. Sudah hadir nih, pertama Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sumbawa, sahabat Iqbaluddin Nusaini. Kalau di Ansor itu dipanggil sahabat ya. Sahabat. Kemudian ada Ketua Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Sumbawa, sahabat Rusnadi atau Bang Oci dipanggil. Ada Bro Nakama. Bro Nakama ini pegiat media sosial sekaligus pengamat media sosial yang setiap hari menganalisa apa sih konten-konten yang sedang viral gitu. Itu netizen biasa. Netizen biasa. biasa. Kita akan santai-santai saja. Saya ke Nakama dulu lah. Wih. Karena ini viral kan, sudah hampir 1 bulan ini kan. Oke. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih sudah. Netizen kita ini kalau kita berselancar di media sosial ada lain yang dibahas. Yes. Gimana ini Bro Nakama? 48 hari pakai. 48 hari. 47 hari, 47 hari kan. Oke. Teman-teman mungkin paham sosial media itu seperti apa, platform yang sering teman-teman gunakan. Teman-teman mungkin lupa kalau ternyata base dari produk sosial media itu sendiri adalah yang punyanya itu cuma 1 orang. Contohnya IG dan Facebook. Nah, saya sebagai pengamat sendiri pakai mungkin polanya agak beda ya ngaksesnya. Mungkin teman-teman mungkin biasa sebagai seorang user ngaksesnya hanya dashboard, hanya apps yang dikhususkan untuk pengguna. Nah, kalau dari sisi saya sendiri saya lebih menggunakan meta bisnisnya. Jadi di situ terintegrasi bagaimana polanya berjalan. Nah, hari pertama dari case tersebut pakai memang lumayan signifikan sih, terutama di wilayah Facebook sendiri pakai yang notabene-nya memang pengunjung dan penggunanya itu 30 tahun ke atas dan lebih aktif di grup. Di grup ya pakainya, di grup Facebook. Oke, ya. Ini ramainya di grup Facebook pakai. Nah, 3 hari kemudian udah muncul nih hashtag. Hashtag nih pakai. Udah mulai nih ada hashtagnya. Nah, tentunya teman-teman paham yang sering gunakan sosial media kan ada tuh FYP dan lain sebagainya. Nah, dari hashtag ini sendiri pakai saya membaca sebuah pola ini yang kayak sedikit turun naik lah istilahnya. Tentunya di wilayah by zone sendiri di sosial media itu sendiri di Meta Business Report ada yang namanya daily report, ada weekly report. Nah, hashtagnya sendiri pakai itu menunjukkan angka yang signifikan di minggu pertama ketika teman-teman dari Ansor sendiri itu udah mulai nih muncul, udah mulai nih. Apalagi yang paling menarik ketika reelsnya udah mulai dibuat atau videonya. Kalau kemarin kan hanya sekedar post by tag saja, kemudian hanya tag lokasi, tag nama, tiba-tiba muncul by reels, by video. Nah, ini kok tiba-tiba naik? Gitu. Oke, itu dari perspektif Ansornya ya, Iya. kehadiran Ansor. Apa sih yang membuat kemudian ini viral gitu? Faktor apa itu? Yang membuat viral sih sebenarnya pakai semakin sering user di zona tertentu, di wilayah tertentu semakin sering dibahas, semakin sering hashtag tersebut digunakan, semakin sering status tersebut dibagikan. Nah, ini ada dibagikan nih pakai share. Kita nggak tahu nih pakai dengan Pak Lawyer nih circle pertemanan di sosial medianya di Facebooknya siapa aja sih. Oke. Nah, semakin sering dibahas, Semakin viral. Meta yang punya Facebook, IG dan WhatsApp semakin memberikan rekomendasi. Teman Anda sedang membahas ini. Apa istilahnya itu? Apa namanya itu? Apa? Logika. Bukan. Algoritma paken. Ada hal-halnya. Al-alnya. Halnya gitu. Al. Oke, nah ini karena sudah viral, kemudian sahabat-sahabat di pimpinan cabang GP Ansor Sumbawa melihat ini sesuatu yang perlu diadvokasi kan gitu ya. Gimana ini kok bisa tertarik untuk mengadvokasi persoalan ini gitu. Gimana Ketua? Bismillahirrahmanirrahim. Melihat kasus ini sebetulnya kami harus flashback dulu bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini baru saja. Iya. Saya terpilih 3 bulan lamanya. Iya. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan eksis. Dan kami melakukan prakerja. Prakerja itu menghasilkan lembaga-lembaga
Ya. lembaga bantuan hukum, badan usaha milik Ansor, Ya. kemudian ada Bansernya sebagai penjaga ulama, kemudian ada banyak. Ya. Nah, di Banser itu sendiri mereka ini menggunakan loreng, Bang. Dan mereka itu punya badan Ya. badan yang senyap gitu loh, Ya. yang tidak bisa terdeteksi oleh orang, Wih. kan gitu. Tidak bisa terdeteksi. Iya, iya, iya. Dan mereka lah ini yang menghimpun data-data dari masyarakat itu. Intelijennya lah kira-kira ya. Kira-kira kalau di negara itu intelijennya. Intelijen. Jadi ini intelijen swasta, Bang. Ini Densus 99. 99. Ya, Oke. jadi ada salah satu anggota Banser kami Hmm. yang melaporkan hal ini, kemudian dilaporkan kepada kami sebagai pimpinan cabang, dan pada akhirnya kami coba rembuk di pimpinan cabang, kemudian ada lembaga bantuan hukum, Bang Oci sebagai ketuanya, dan alhamdulillah Bang Oci juga sangat excited sekali dengan dengan kasus ini, dan alhamdulillah selesai sekarang. Dan saya sebagai pimpinan cabang ya sangat mengapresiasi kerja-kerja seperti ini, karena jujur saja GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, tentu ini bicara soal Nahdlatul Ulama, maka kita punya peran dan tanggung jawab sosial. Nah, peran dan tanggung jawab sosial ini tentu harus terejawantahkan di masyarakat Kabupaten Sumbawa. Oke. Dan ini bentuk dari syiar bahwa kita sebagai pemuda di Nahdlatul Ulama itu care, peduli dengan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Ini Bang, gara-gara ada hashtag lapor Ansor. Nah, kalau Bang Nakama bilang itu bicara soal algoritma, kita ingin algoritma ini membaca kita juga, Oke. bukan masyarakat Sumbawa saja. Baik. Hashtag lapor Ansor itu alhamdulillah sudah sampai di masyarakat grassroots. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Ketua. Nah, Ketua LBH, kemarin kan penanganan perkara masalah ini atau kasus ini sudah menetapkan seorang tersangka menjadi ditahan. Nah, gimana ini dari advokasi yang dilakukan oleh LBH Ansor? Oke, terima kasih. Sebenarnya kita cukup bergembira ya, atau mengucapkan alhamdulillah dari tanggal 13 bulan Juli kita sudah melakukan penandatangan surat kuasa kan, apa yang disampaikan oleh Ketua LBH tadi, Ketua Ansor tadi, DP Ansor. Nah, ini adalah amanat atau perintah langsung maupun instruksi langsung dari Ketua GP Ansor bagaimana mengawal sebuah kasus ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, sebelum sampai ke penetapan tersangka, memang berapa kali kita melakukan ke pihak kepolisian, kita koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan penyidik terkait persoalan-persoalan penambahan alat bukti, penambahan bukti surat maupun saksi-saksi. Nah, dengan dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian, maka ini adalah awal dari sebuah perkara ini. Nah, tinggal kita menunggu sampai kapan dinaikkan kapan ini perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kami berharap juga sebelum ke tahap selanjutnya pihak kepolisian juga benar-benar menerapkan pasal itu. Nah, kami juga bersyukur bahwa pasal 6 huruf C dan menggunakan junto pasal baru dari KUHP baru juga itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat konstruksi kasus ini bisa dikatakan ini kan tindak pidana khusus ya. Yang kalau kita dalam bahasa Inggrisnya extraordinary crime. Betul, kejahatan luar biasa. Ya, kejahatan luar biasa ini kan. Kejahatan luar biasa. Apalagi pelakunya diketahui adalah seorang ayah sendiri dari si korban. Betul. Kandung. Ayah kandung. Nah, ini kan agak riuh di media sosial nih, terutama di Facebook. Gimana kita? Yang mananya ini? Yang riuhnya di mananya? Di media sosial. Enggak terkait masalah anak atau apanya? Masalah anaknya, karena anaknya kan korban dari orang tuanya sendiri, orang tua kandung. Itu kalau boleh tahu,
ancaman pidananya dari penerapan pasal yang disebutkan tadi berapa tahun? Kalau dari pasal sendiri mungkin kumulatif bisa menjadi 15 tahun. 15 tahun, 12 tahun. Dari pasal khususnya sendiri itu kan ada pasal 12 tahun dia maksimalnya. Nanti karena ini ada daya kandung maka 1/3-nya harus diterapkan nanti. Berapa kalau 1/3-nya? Nah dikali saja nanti 12 tahun dikali 1/3 itu bisa jadi mencapai 20 maksimalnya. Oke. Nah kita kembali ke ketua. Gimana? Ini banyak pertanyaan. Nah, kita bolak-balik nih. Bolak-balik. Melihat kinerja kepolisian Polres Sumbawa seperti apa? Jadi ada dua versi. Ada dua Ada versi. dua versi. Ya. Yang pertama, kami tentu melihat reaksi sosial, kan begitu Bang. Jadi banyak yang menilai. Ini masyarakat yang menilai. Masyarakat ya. Bukan kami. Ya, Ini masyarakat. kan ngambil kesimpulan Netizen, Bang. Ini netizen. masyarakat. Jadi penanganan kasus ini cukup lambat. Lambat. Kami sampaikan begitu. Penanganan kasus ini cukup lambat. Itu hasil yang kami temukan di media sosial, Ya. di masyarakat. Kami bertemu dengan semua pihak itu pun mereka sampaikan hal itu. Tapi ini catatan penting ya, bahwa kita tentu harus mengevaluasi diri kan begitu Bang, Ya. organisasi Ya. atau kelembagaan dan institusi apapun itu. Ya. Nah, di sisi lain, di versi yang kedua kami sangat mengapresiasi. Sangat mengapresiasi karena memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian Sumbawa. Ya. Dari unit PPA-nya, kemudian Satreskrimnya, kemudian Kapolresnya, kami sangat mengapresiasi semuanya. Oke. Kemudian dari PPA namanya Bang. Iya, ya. UPT Ya. PPA. UPT PPA. Dari DP2KB P3A. Ya betul. Saya lupa panjangannya panjang. Panjang sekali. Panjang. Tapi ini Bang, ini kerja kolektif gitu Bang ya. Semua pihak itu berkontribusi dalam hal ini. Ada satu hal yang lucu kadang-kadang Bang, saya lihat di sosial media ada yang marah-marah. Kemudian ada macam-macam. Macam-macam. Gaduh-gaduh lah. Gaduh-gaduh. Dan kami melihat itu bahkan ada yang berkomentar, Mas harus buka dong gitu kan, harus buka datanya gimana sampai mana begitu Ya. ya. Kami sampaikan dengan normatif kita kita berikan pihak kepolisian HPH itu bertindak Ya. dengan sewajarnya, bukan sewajarnya, maksudnya sesuai dengan aturannya, Sesuai tupoksinya. sesuai tupoksinya kita berikan gitu. Tapi ada catatan penting itu tadi Bang, Apa itu? masyarakat yang ngomong, Masyarakat yang bukan ngomong. kami kan begitu. Kalau mau Temuan di salahkan, lapangan. ya salahkan masyarakat, jangan Temuan salahkan di lapangan kami. ini kan. Kami kan hanya bekerja, kemudian advokasi, urusan penilaian itu penilaian masyarakat. Oke. Bukan ya. Itu catatan penting. Sebenarnya gini, saya tambah Ya, tadi lanjut terkait aja. masalah lambannya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian ya. Sebenarnya terkait kasus ini sebenarnya ketika ini kita memahami ya konteks dalam ilmu hukum acara pidana. Nah, sebenarnya hampir sama kasusnya ini dengan kasus pembunuhan, kasus narkotika kan. Setelah adanya pengaduan, pasca adanya pengaduan dari masyarakat, maka dari pihak kepolisian sendiri segera 1 kali 24 jam mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, di konteks kasus ini memang agak lamban. Ya. Agak lamban karena saya kurang tahu ya apa yang membuat kepolisian ini lamban. Tapi kalau dalam hukum acara maka secepat-cepatnya si TSK sekarang ya. Si TSK sekarang sebenarnya bukan lama lagi melakukan penetapan tersangka. Inilah yang bikin proses ini lama di penetapan tersangkanya. Oke, kalau kita flashback kembali, ini kasus kan udah lama dilaporkan. Iya, Kemudian tanggal 11 bulan Mei, bulan 5 ya, bulan 5. Dan sempat ada pergantian penyidik. Betul. Apakah itu menjadi faktor ini, Pak? Terjadi kelambatan? Salah satunya mungkin bisa jadi faktor dan itu bukan sebuah menjadi alasan. Bukan menjadi alasan. Bukan sebuah jadi alasan. Karena ini adalah kejahatan yang luar biasa apa yang disampaikan tadi itu. Ya. Setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, maka dari pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan
penyidikan itu untuk menentukan apakah korban ini benar-benar sebagai korban ataupun si terduga pelakunya juga gitu loh. Sedangkan juga ini kan sempat ada riuh riuh dari masyarakat bahwa si tersangka sekarang ya sempat ditahan gitu loh atau diamankan lah. Nah, konteks mengamankan ini kan bagaimana konsepnya kalau kita ngomong KUHAP? Tidak ada bahasa pengamanan. 1 kali 24 jam kalau si terduga pelaku ini tidak ada statusnya, maka pihak kepolisian wajib mengeluarkan si terduga pelaku ini. Hal ini pernah mendapat penjelasan dari penyidik atau tidak? Tidak, belum pernah. Kami juga belum pernah menanyakan itu. Karena menurut pemahaman kami selama kita memahami hukum acara, maka hal itu tidak boleh berulang-ulang gitu loh. Hal seperti itu. Kita catat ya, tidak boleh berulang-ulang. Baik, Nakama. Nakama. Ada satu akun, saya ingin tahu ini akun ini hilang. Saya sih pakai. Ini lebih ke IT forensik. Ya, akun ini kan yang sempat yang pertama kali pick up di medsos, di Facebooknya itu. Kita sebut namanya nggak? Nggak usah lah. Jangan sebut. Ya, orang-orang. Tapi sebelum ke Mas Nakama ya, sebenarnya kami juga merasa berterima kasih juga terhadap orang si pemilik akun, yang berani membuka ini ya. Dan kami sangat menyayangkan siapapun yang terlibat di belakangnya itu, kami sangat sangat menyayangkan lah. Ya, kok seperti itu? Kok bisa seperti itu loh? Padahal itu salah satu orang yang juga memberi bantuan hukum kepada korban, dan kami juga mendapat informasi dari si akun itu. Kenapa si akun itu bisa hilang? Pemilik akun. Si pemilik, bukan orangnya, akunnya loh, bukan pemiliknya. Akunnya ini. Nah, Bro Nakama. Menarik ini. Kayaknya saya dijebak ya. Ini ada sensitif pertanyaan. Kok bisa hilang gitu loh? Langsung aja pertanyaan, kok bisa hilang? Pasti ada sesuatu yang buat dia hilang. Oke, pakai pengetahuan Anda. Oke, kita runut dari yang pertama dulu nih Pak Ken. Bagaimana influencer tersebut, akun tersebut nih rame nih. Ya, paling rame. Kan kita nih kalau orang IT kan bacanya itu sense data dari algoritma Meta nih. Meta kan nyajiin tuh Pak Ken weekly reportnya. Kebetulan di Sumbawa nih ramenya di grup. Oke. Di grup Facebook ini ya? Di grup Facebook. Berapa grup Facebook yang buat rame? Banyak gitu ya? Perlu saya sebut. Kalau base listnya itu ada sekitar 38 grup yang saya perhatikan lumayan rame, baik itu Rungan Alas, Rungan Sumbawa, sama Lawyers Club dan lain-lain. Kalau member grup itu berapa ratus? 10.000 di atas rata-rata. Satu grup? Ya, satu grup di atas rata-rata 10.000. Beda-beda akun? Yes. 30 grup. Nah, yang uniknya di sini Pak Ken, tempat kerennya nih akun, dia selalu follow up tuh. Jadi top beranda pertama, top trending pertama. Defaultnya sebuah HP ketika kita buka grup, dia muncul. Selalu akun tersebut yang muncul. Nah, kenapa? Kenapa hilang? Kita runut dulu nih defaultnya. Standar HP-nya orang kan kita nggak tahu nih urutan berdasarkan base dari aktivitas grup, berdasarkan mana yang terupdate, berdasarkan mana yang paling viral. Nah, kalau orang biasanya sudah gabung grup, dia nggak peduli masalah aktivitasnya. Yang paling secara pabrikan grup Facebook mana yang paling aktif. Nah, kerennya ini akun paling aktif nih di komennya. Selalu naik jadi top beranda setiap hari. Di-upload. Tapi kenapa pengalaman kemarin Pak Ken, sempat ada satu akun yang memang kemarin ada case sebelumnya. Kalau secara pabrikan di Meta, kita tuh bisa lapor akun tersebut dengan 500 user misalnya. Itu bisa hilang. Kalau ada orang keberatan ya? Kalau ada yang keberatan. Nah, di zaman sekarang teman-teman semua, itu yang namanya like, follower, komen, itu zaman sekarang tuh bisa dibeli. Oke. Komen, like, bayar bot. Komen, like, subscribe. Itu zaman sekarang bisa dibeli. Nah, bayangkan akunnya pakai nih 500 orang nge-report nih. Meta mempunyai standar verified akun.
gitu. Karena semakin lama akun tersebut ngomong pakai uniknya kok dari kasus tersebut kok malah ke kinerja Ya. ini yang kesorot gitu. Jadi yang awalnya kan kalau kita baca nih di meta reportnya nih, kok yang awalnya kasus ini kok tiba-tiba masuk ke wilayah ranah kinerja. Ya, APH. Yes, gitu. Oke. Ya kita tidak mencurigai siapapun ya, disclaimer. Tapi tiba-tiba akunnya hilang. Yes. Dan si pemilik akun memunculkan akun baru, menyampaikan akunnya di apa gitu kan, tiba-tiba hilang. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa Mas. digunakan gitu. Kalau zaman sekarang ya memang autentikasinya ya by email, by phone. Tapi uniknya pakai zaman sekarang cukup kita kirimkan virus ke HP orang, HP-nya mati dah, fix dah, kita ganggu dah semuanya. Nah ini ilmu IT kan, hati-hati teman-teman. Kalau ada masalah cari. Oh, kok saya? Ini apa dokternya gitu ya. Yang Nah bisa begitu kasih- juga dengan akun tersebut, karena dulu kan kita pernah nih pakai, kita ada masalah dengan beberapa itu kok tiba-tiba akun kita hilang ya, ke banned ya. Biasanya notif tuh langsung ke email pakai ini akun kita hilang kenapa? Iya. Uniknya user sekarang ya taunya make kan, nggak peduli dia login by email, by apa, by nomor atau apa. Biasanya notifnya langsung ke email, akun Anda dilaporkan bla 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 karena melanggar komunitas Standar komunitas. Meta. Nah, uniknya sekarang kalau yang jago IT, yang ahli bidang perbuzzeran dan lain sebagainya, itu celah tersebut bisa kita gunakan untuk melenyapkan akun seseorang. Oh. Gitu. Dugaannya ke sana. Yes. Kalau saya sih Dugaan. by Tidak menuduh kan, reportnya. kita lawyer ya, tidak menuduh ya. Dugaan ini Dugaan. kan. Ya bisa aja nih dugaan. ada orang beli bot nih 1.000 report ya udah kelar. Nah, ini saya ingin menjelaskan kenapa saya masuk ke ranah akun ini. Karena akun ini yang pertama muncul kan. Betul. Ya Pak. betul. Terus tiba-tiba sudah dijadikan tersangka, terus dia hilang. jadi begini, saya boleh ini kan ya. Oke. Sebenarnya kan dari akun itu sendiri saya ada beberapa hal yang bisa saya dapat dan bisa saya analisis. Kenapa? Karena dari postingan-postingan beliau, nah kita bisa bergerak kemana saja Iya. untuk bukti Dikasih- petunjuk lah, untuk petunjuk kita. Dikasih petunjuk kan. Kita dikasih kan? petunjuk dari akun itu, bukan hanya akun beliau saja, Iya. tapi juga banyak akun juga dari juga yang secara di media sosial maupun di luar media sosial, baik perorangan. Nah sebenarnya saya sangat menyesali sih kenapa bisa hilang. Pelakunya siapa gitu. Nah, Walau alam. Jangan lihat ke saya dong. Kembali lagi ya. Aduh. Kita kembali lagi terkait penetapan tersangkanya ini. Iya. Nah, penetapan tersangka dan penahanan ini lumayan singkat ya. Iya. Lumayan singkat di Belum tanggal seminggu ya? tidak sampai seminggu sudah lakukan penahanan. Nah, terakhir kita koordinasi di tanggal 8 ya. Tanggal Di 8 tanggal hari 8 Sabtu. itu di hari Sabtu kita mendapat informasi bahwa dari pihak kepolisian sendiri bahwa menyampaikan kepada kita dari hasil gelar perkara kan, dari hasil gelar perkara bahwa telah dinaikkan penetapan tersangka dan di tanggal 21 ya, di tanggal 21 Senin tanggal 21 yang penetapan tersangka secara ini loh, secara SPDP-nya, secara resminya kan di tanggal 21 itu kalau tidak salah. Belum 21 sekarang tanggal 10, mohon maaf, tanggal 10 Agustus. Iya. Tanggal 8 Agustus kita koordinasi kan adanya penetapan tersangka, di tanggal 10 Agustus dikeluarkan SPDP kan, dikeluarkan SPDP bahwa sudah terjadinya penetapan tersangka, dan di tanggal 13 dilakukan pemanggilan si TSK ini kan, dan di hari yang sama juga kan langsung dilakukan penahanan, dikeluarkan SPH, surat perintah penahanan. Nah, di surat perintah penahanan ini kan 20 hari ke depan. Iya, 20 hari. 20 hari ke depan Cuma ini. aturnya kan 20 hari, nanti diperpanjang lagi 20 hari. Ya, karena kalau dalam KUHP sendiri kan, kalau tidak salah ya, dalam KUHP sendiri memang 20 hari. Jadi sekitar 60 hari. 3 kali. Ya. Proses pemberkasan ke kejaksaan. Penyelidikan ya. Untuk koordinasi atau kolaborasi dengan pihak kejaksaan. Pakai sedikit tambahan. Kemarin kan after tersangka tangkap tuh,
Ditahan. Ditahan. Oh ya, ditahan. Langsung Ya. dilakukan penahanan Nah, badan. itu yang post siapa sih? Yang mana ini? Gara-gara postingan tersebut Pak Ken, Hmm. ada 3 server sebuah media itu mungkin karena rame ya atau Down mungkin down gitu langsung plek Yang aksesnya ribuan. yang aksesnya karena ibaratnya kan gini pakai server ya, anggap ini sebuah media nih, media online nih. 3 media ini. Nah, 3 media down kan saya selalu Apa itu? nah langsung disebut. Oh, Pengunjungnya rame. Oh, gara-gara pengunjungnya rame ya. Bukan karena ada yang ngusir kan? Nggak juga sih Pak Ken. Kalau secara logika sebuah server kan itu ibarat rumah nih Pak Ya. Ken. Semakin Berdesak-desakan yang yes, masuk. berdesak-desakan. Rumah kan kita beli ini ukurannya segini, begitu juga dengan server. Pintunya Servernya RAM-nya segini kita beli nih. Tapi kok tiba-tiba ada 1000 orang bareng masuk ke rumah yang ukurannya cuma 1 are. Ya otomatis down lah. Nah, uniknya ini kok bisa 3 langsung pakai bareng 3 nih, udah tahu yang lain based dari view-nya gitu. Atensi masyarakat. Oh, atensi masyarakatnya bisa jadi Pak Ken. Nah, uniknya di sini Pak Lawyer, kenapa harus berupa video dan reel sih gitu? Karena perilaku netizen sendiri Pak Ken, kalau di captionnya sudah ditangkap. Netizen itu ngelihatnya, ih kok udah ditangkap, udah diborgol, dari mana dia kok dari enak-enaknya keluar dari WC gitu. Jadi semua itu justru akan menimbulkan efek yang makin rame Pak Ken. Penasaran. Aduh. Nah, terkait itu sebenarnya menarik sih. Sebenarnya saya juga berharap sebenarnya, sangat-sangat berharap dari pihak kepolisian karena ini sudah menjadi atensi dari masyarakat kan, baik secara media sosial maupun secara langsung kan. Sebenarnya kami dari LBH, khususnya dari LBH Ansor berharap dari pihak kepolisian mengadakan press release. Press conference ya. Oh ya kayak di luar tuh Pak ya. Karena Iya. ini atensi dari masyarakat sendiri. Ansor pun hadir, LBH GP Ansor pun hadir karena berkat dari teman-teman atau sahabat-sahabat GP Ansor sendiri. Iya. Nah, ada tadi telah disampaikan kan, yang disampaikan oleh Pak Tua tadi bahwa ada sahabat yang datang ke LBH Ansor kan, menyampaikan bahwa ada kasus ini loh, Iya. ada kasus viral. Bagaimana tanggapan dari sahabat-sahabat LBH? Iya. Nah, dari situlah akhirnya kita ketemulah, Mm-mm. kan? Ketemulah Yes. salah satu keluarganya ya. Iya. Keluarganya si korban. Kita dikasih tahu, kita diskusi di situ sebelum benar-benar LBH mendampingi si korban ini. Nah, kita kan lama diskusi itu, sekitar ada lebih 1 jam lah kita diskusi dengan keluarga. Nah, akhirnya sepakat lah kita dengan keluarga kan, akhirnya kita datang lah di mana tempat si korban ini kalau diamankan enggak siapa ya istilahnya itu Diberikan penanganan medis, diberi ya. penanganan medis. Nah, di situ kita hadir, kita ngobrol dengan Pak Ketua sendiri, dengan keluarga sendiri, disampaikanlah bahwa kami dari LBH Ansor untuk siap mendampingi si korban secara hukum. Nah, kita jelaskan di situ. Akhirnya dia bersedialah di situ dan menandatangani surat kuasa. Nah, hal menarik setelah itu setelah kita di hari Senin sekitar tanggal 13 bulan Juli ya Pak Ketua ya. Bulan Juli sekitar tanggal jam 10 apa jam 11 itu. Kita sampai ke Polres menyerahkan sebuah surat kuasa. Nah, di sini ada jadi perdebatan kita di ruang Ini kuasa dari siapa? gitu. Itu hal menarik di situ kan. Banyak sekali. Ternyata banyak orang-orang yang sudah mendampingi si Tidak perlu korban sebutkan. ini. Yes. Tidak perlu kita sebutkan kan. Nah, kami koordinasi lagi itu sama pihak keluarga. Bagaimana ini kalau tetap dengan LBH, kami siap bantu dengan segala resiko dan apa istilahnya itu dengan biaya dan seterusnya kami siap membantu. Akhirnya lah sampai hari inilah LBH mendampingi si korban. Nah, itu pun juga kita bukan hanya mendampingi si korban, nanti lebih jelasnya nanti biar Pak Ketua yang menjelaskan terkait itu. Kita juga mendampingi secara hukumnya juga, secara psikologisnya juga kita dampingi, memberi motivasi, memberi penyemangat bahwa insya Allah si korban akan mendapat keadilan. Nah ini keadilan ini awal dari sebuah perjuangan kita. Dari kalau kita flashback, kalau kita mendengarkan cerita ini kan si korban kan memang dari sejak SMP
dari sejak SMP dia sudah diperlakukan seperti itu oleh seorang ayah ya. Sekarang sudah SMA. Sekarang sudah lulus. Sudah lulus. Terakhir kenapa kami LBH ya, kenapa LBH siap mendampingi ketika dia bercerita yang terakhir kalinya dan berani speak up. Inilah yang buat kami LBH itu bersama ketua ini kan siap mendampingi si korban ini. Dia kan lama ini dia berpikir saya akan lapor apa tidak, apa tidak. Ini lama dia berpikir, dia bercerita sesama temannya yang masih ibarat di bawah umur kan bercerita, si temannya juga ini tidak bisa berbuat apa-apa kan. Dia bercerita dengan beberapa orang lah. Pernah percobaan bunuh diri ya informasinya ya? Nah, informasinya juga dia 2 kali apa 3 kali dia. Yang pertama itu dia pernah coba bunuh diri melalui pakai silet. Itu dia kejadian pertama kalau tidak salah. Kejadian pertama dilakukan seperti itu. Dan kejadian terakhir pasca di sekitar bulan 2 tahun ini ya. Yang terakhir kalinya dia sempat melarikan diri keluar pulau kan, melarikan keluar pulau, habis balik lagi ke Sumbawa. Nah, pada saat dia sudah mantep untuk membuat laporan, dia sempat juga bunuh diri, upaya bunuh diri itu. Yes. Dia merendam diri ya di bak mandi. Lama itu. Biasanya orang mandi 5 menit sampai 10 menit, ternyata dia bisa lebih dari 30 menit. Nah, itulah akhirnya dia membuat laporan ke polisian. Nah, sebenarnya sebelum ke polisian ya, sebenarnya dia sudah sempat juga membuat pengaduan di Polsek Empang. Di Polsek Empang dia membuat pengaduan, si korban buat pengaduan, ternyata di Polsek Empang bukan tidak diterima karena memang ya mungkin peralatannya atau personalnya memang tidak bisa melakukan penanganan di situ. Akhirnya diminta langsung ke Polres saja. Akhirnya diarahkan lah ke Polres. Akhirnya di tanggal 11 itu mereka buat pengaduan secara tertulis di SPKT itu. Oke, itu panjang lebar penjelasannya tadi ya. Saya ingin sambung sedikit, Bang. Iya, sambung sedikit. Ada catatan kecil saya pribadi. Iya. Dan catatan kecil kan. Begini. Di proses itu memang ada lucunya, Bang. Ada lucu sekali. Boleh kita ketawa ini? Boleh. Kita tegang-tegang. Ada lucunya. Begini. Ya, ada satu kelembagaan yang tidak boleh kami sebutkan. Iya. Gitu kan. Ini bawa ketua LBH saya itu serbu. Gitu kan. Seolah-olah tidak ada pengacara hebat loh di Kabupaten Sumbawa. Iya. Tidak ada pengacara hebat di Kabupaten Sumbawa gitu loh. Dan kami buktikan bahwa ada pengacara hebat di Kabupaten Sumbawa kan begitu, Bang. Betul. Sedikit-dikit harus keluar. Ngapain di luar terus kan? Emang kita nggak punya sumber daya manusia. Betul. Emang tidak ada yang jago hukum. Kan begitu, Bang. Nah, dan alhamdulillah kami juga menilai kan begitu, Bang. Iya. Beberapa kasus misalkan, dan alhamdulillah satu kasus, dan ini baru mulai. Kami alhamdulillah mampu menyelesaikan ini dengan izin Allah. Karena apa? Niat kami itu tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tahu ini ada biaya dari luar atau biaya pribadi LBH ini? Ini biaya rembuk-rembuk, Bang. Kadang-kadang nih, Bang ya, uangnya ketua LBH keluar. Uangnya direktur. Uangnya ini. Ada beberapa orang yang support lah juga dari belakang kita. Kita juga dapat support dari belakang. Ada toko lah ya. Ada toko. Betul. Kita tidak boleh baik moral maupun finansial kan. Betul. Kalau memang niatnya kan untuk membantu kliennya LBH ini kan. Ini kan kliennya. Ini catatan yang sangat penting dari kami bahwa pengacara Sumbawa itu hebat. Juga hebat, tidak kalah dengan yang tidak kalah. Kalau Bang impor. Hanya impor. kita ruangnya kecil saja, Ya. hanya di Kabupaten Sumbawa. Kalau kita adu Bang pengacara kita dengan orang-orang di Jakarta sana, bisa kita adu. Bisa kita adu. Iya, Kan keren. gitu, Bang. Paken unik nih Paken. Memang dari awal kita sebagai netizen kan ngelihat nih
apalagi kan sebelum kasus-kasus tersebut pasti ada kasus lain lah. Dan caranya agar segera ditangani kan ada hashtag Viral. yang namanya no viral no justice kan. Selalu begitu kan? Selalu Sebenarnya gini. Benar, memang benar, no viral no justice. Nah, sebenarnya yang paling penting justice-nya ini. Oh yes. Ini yang paling penting. Justice dulu baru viral, harusnya begitu ya. Iya. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Ini viral dulu baru justice. Oh, Iya, nanti seharusnya justice-nya dulu ini sebenarnya. Adil dulu baru viral. Nanti saya ngomong bagian si hashtagnya tuh. Karena memang lagi rame kan, kita kan ada cek Google Trends, ada cek by hashtagging juga itu yang rame. Percuma viral kan kalau nggak justice, tau kan itu. Iya, ada ujung kan penanganannya. Nanti saya store hashtagnya no justice no viral. Oke, kita kembali ke persoalan ini. Tadi di-spill dikit oleh Ketua LBH. Selain pendampingan hukum, nanti Ansor juga akan mendampingi secara apa ini kelanjutannya ini? Nanti aja kita lihat Oh, sesuatu. nanti. Karena apa Bang? Alhamdulillah sudah banyak yang kami rancang. Salah satunya adalah adik melati. Adik melatih. Ya memang kita menyiapkan. Kami bersama abang juga, gitu kan. Kemudian sama ketua OCI itu alhamdulillah best experience di dunia sosial gini, social movement and social impact gitu kan. Bahasa Inggris. Oh iya. Iya, social Basicnya movement. memang. Basicnya Pak Ketua memang. Basicnya. Kalau bahasa Arabnya Basicnya. apa? Bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya ya? Marah bukan. Ya artinya kita sedang menyiapkan semuanya. Bicara soal ketahanan pangan begitu kan, kita sudah ada transformasi, inovasi. Kami juga hadir di negara ini berkontribusi, bukan hanya sekedar gagah-gagahan pakai jas alma mater kami Ansor, ya kami organisasi, kami bersatu, enggak, tapi secara ide dan gerakan kami harus berkontribusi, gitu Bang. Kalau misalkan pemerintah Kabupaten Sumbawa melirik kami, melihat kami, insya Allah kami akan bantu. Tapi kalau misalkan pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak melihat kami sama sekali, ya insya Allah fantasi sah. Fantasi, tapi fantasi sahnya memang ini Bang, keras bahasanya. Saya harus perhalus. Fantasi sah maka tumbuhlah kehancurannya. Karena apa? Karena kami yakin bahwa pemuda, kemudian kami pemuda di Sumbawa itu bagian dari masyarakat Sumbawa juga. Kami butuh elaborasi dan kolaborasi. Kami butuh digandeng, kami butuh di ini. Bukan berarti kami ngemis-ngemis, enggak. Kami juga punya ide, pemikiran yang insya Allah konstruktif dan membantu dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah itu sudah tepat karena tadi pagi ya atau kapan tuh penetapan salah satu perda penguatan pemberdayaan ormas. Begitu Bang. Ya. Jadi semua ormas itu akan diberdayakan. Alhamdulillah kan begitu. Ini Bang, ini kan sengaja kita sentil ini supaya sahabat-sahabat yang lain itu juga terberdayakan. Betul. Bukan hanya Ansor Bang. Banyak. Ada NWDI, ada Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada HMI, ada PMI, GMNI semua. Karena kalau kita hitung-hitung Bang, organisasi pemuda di Kabupaten Sumbawa itu banyak sekali. Ya, banyak sekali dan mereka betul-betul mengkader. Betul-betul mengorganisir masa ini dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan itu pun sekolah non formal gitu loh. Betul. Kalau kita adu, mana lebih banyak ilmu yang mereka dapatkan itu di organisasi atau di kelembagaan, saya pastikan. Dan itu banyak mereka dapat. Ada ilmu-ilmu yang tidak termaktub gitu loh Pak. Iya, di sekolah formal. Kayak contoh ilmu olah-olah. Memang betul apa kata Pak Ketua, memang ada beberapa ilmu yang nggak kita dapat di bangku kuliah dan baru kita dapat di organisasi. Dan memang kebetulan apalagi saya orang IT bro, orangnya introvert banget, taunya depan komputer aja. Memang unik karena dari kacamata di sosial media kita baca, kok teman-teman ini tahu ya kalau user experience itu orang lebih suka melihat daripada membaca. Melihat video daripada membaca, itu yang uniknya kemarin paket yang saya analisis. Jadi kan sebelumnya naik ini karena banyak postingan-postingan. Nah, kemudian tertutup oleh postingan reels, postingan video yang dilakukan oleh teman-teman GP Ansor. Itu uniknya dan mereka kayaknya di video tersebut kan ada yang namanya hook nih, pakai 3 detik pertama yang jadi attention. Ya, pukulan hook. Enak terus kan? Nah, itu yang uniknya. Itu yang jadi yang ide sih siapa sih Pak Ketua kok bisa gitu tet gitu polanya itu langsung setelah videonya datang ke polisi gaya-gaya
bukan saya, tapi ketua LBH saya yang jago. Oh iya, unik Itu karena LBH orang yang zaman jago. sekarang pakai user experience itu lebih suka lihat video daripada membaca pakai. Saya yakin ada aktor di belakang layar ya. Ada intinya kan ada lah, ada orang yang ada orang lah di belakangnya. yang apa ya, profesional lah ya. Profesional. Konsultan media lah Komunikasi. gitu ya. Disebut ini? Untuk media aja Sebut lah, ya. nggak usah. Inisial J lah. Ya karena memang unik aja sih, pakaian beda gitu. Teman-teman yang awalnya ribut, balas pesan, balas komen, balas lain, tiba-tiba dihantam dengan video yang langsung action gitu. Ya. Itu yang uniknya dan konten- rame lagi. Dan konten viral sebelumnya udah ketutup. Iya. Kan gitu kan? Yes, support. Ya, menarik juga gitu. Oke. Nakam, saya kembali ke Nakama ini. Setelah ini kira-kira akan melandai kah Ini, reaksi dari netizen? wah makin jadi-jadi pakaian. Pasti menunggu kan? Apalagi ini yang video kemarin yang sempat di-share oleh media, yang video yang keluar dari situ makin ramai pakaian. Iya. Bahkan reaction dari netizen sendiri pun banyak yang nanya, itu kenapa nggak diborgol? Mereka kan user kan netizen udah peduli. Iya. Kalau udah ditangkap, kenapa dia nggak diborgol? Kok enak banget sih keluar dari WC itu. Sampai detail-detailnya pakaian. Itu kalau netizen. Bahkan kalau bisa mungkin mukanya mungkin atau enggak ke tempat dia keluar dari pintu kan bisa aja diedit sama netizen pakai AI. Ini akan makin naik pakaian karena masih banyak pertanyaan di benak netizen. Ini beneran ditangkap dah sih? Itu kan ada di komen Iya, itu. iya, Ini kok udah diborgol? Gitu Iya. pakaian. Kembali Ya, ketua LBH bisa jawab. kembali apa yang disampaikan tadi, sebenarnya kami berharap tadi itu dari pihak kepolisian melakukan press release itu, Press conference. Press conference. itu menyampaikan bahwa benar Iya. telah dilakukan penahanan terhadap Jangan TSK. dibiarkan gitu saja kan? Iya, betul, butuh jawaban. betul. Netizen masyarakat butuh jawaban. Gitu loh. Apalagi Karena kasus ini kan viral ya, viral di masyarakat Ya, sendiri, meskipun kan khususnya di Facebook. sudah dikonfirmasi benar Betul. dilakukan Iya. penahanan kan, tapi kan masyarakat nggak mau tahu kalau tidak ada Yes. gambar kan. Yes. Paling tidak pakai rompi oranye lah. Pakai Shopee. Shopee. Bahkan Kok seperti itu. bahkan di blur pun pakaian masyarakat aja kesel. Bro, ada yang benar lah orangnya ini. Padahal kan Karena foto kalau- yang viral itu kan rambutnya Yes. panjang. Karena gemuk kalau kan. kalau saya lihat dari video yang viral itu kan yang dikirim teman-teman media itu kan memang saya lihat memang pada saat dia pemeriksaan pada saat itu. Iya. Pada saat pemeriksaan, Masih mungkin pemeriksaan. dia istirahat ya atau ke kamar mandi. Di kamar mandi. Izin kamar mandi kan dari mungkin karena AC dingin atau apa saya kan nggak ngerti kan. Yes. Kan gitu. Dia itu saya lihat dia ke kamar mandi, keluar, balik lagi ke ruang pemeriksaan. Iya. Kenapa sih tidak diborgol kan gitu. Ya begitu. Karena masih tahap pemeriksaan, pada tahap pemeriksaan itu. Setelah diperiksa baru ditahan. Betul. Malam user pakai taunya lihat aja. Makanya dijalankan. Oh iya. Prosesnya kan Iya. advokat yang paham Iya, kan. karena ada yang namanya sentimen analysis kan pakaian sentimen analis negatif dan positif. Dan di medsos bagus itu. Negatif semua pakaian. Padahal pengen ada coba aku ada muka kan Pengen kecil. ditonjok. Ada. Kalau dari ilmu propaganda itu sudah masuk propagandanya. Iya. Kalau dari untuk menaikkan engagement insight udah lebih dari cukup lah. 3 server mati udah luar biasa. Oke, ketua GP Ansor next seperti apa ini? Berharapnya apa? Pada ini kan ntar lagi masuk ranah jaksa ini. Ya, kami berharap dari GP Ansor, terutama di LBH GP Ansor, ini kasus ini cepat tertangani, sehingga masyarakat juga tahu Ya. proses hukumnya sampai mana. Dan kami juga menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa dalam proses ini harus diinformasikan. Ya. Betul kata Ketua LBH tadi itu bahwa harus ada pers konferensi. Ya. Itu harus dilakukan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Ini bukan kritik atau apa, ini masukan. Ya. Bahwa kami mendukung pihak kepolisian juga terbuka dalam penanganan kasus ini. Bukan berarti kami menjustifikasi kepolisian itu tertutup. Ya. Tapi ini permintaan
permintaan dari masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan pihak kepolisian terus misalkan dengan polanya tidak melakukan pers konferensi, maka masyarakat ini semakin liar dalam berasumsi. Makanya harus ada tindakan tegas dari pihak kepolisian. Oke, besok kita pers konferensi. Presisi ya. Presisi langsung, kan begitu. Nah kalau bicara hukum bang, saya serahkan sama ketua LBH saya. Karena memang kalau dalam satu kaedah itu bilang begini bang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya itu bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu, kan begitu. Kalau misalkan idza wusidal amru fantazirisa, kalau yang memegang ini tidak sesuai dengan ahlinya fantazirisa, maka tunggulah kehancurannya. Oke, Pak Lawyer, terakhir Pak Lawyer. Jangan terakhir. Nah, durasinya terlalu panjang ya. Iya, terlalu panjang. Ya, Kasih biar berseri podcast kita Pak. Biar berseri nih. Sudah dijadikan tersangka, ditahan selama 20 hari ke depan. Nah, selama 20 hari ke depan ini apa saja proses yang dikerjakan oleh APH ini, baik kepolisian maupun dari kejaksaan? Kan ada komunikasi ini kan. Biasanya apa sih? Terkait itu ya, nanti kan pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak kejaksaan atau kolaborasi lah untuk memantapkan terkait pasal yang diterapkan ini. Terkait pasal ini yang diterapkan oleh baik kepolisian maupun kejaksaan sudah sesuai apa tidak. Menurut kami sepemahaman dengan pihak kepolisian bahwa pasal yang diterapkan sudah sesuai harapan dari kami sendiri. Nah, mungkin kenapa dilakukan penahanan ya, melakukan penahanan 20 hari ke depan, karena mungkin dari kepolisian juga akan melakukan penyidikan juga, mencari alat bukti yang lain untuk menguat dalil-dalilnya dari pihak kepolisian itu sendiri, untuk menambah sesuai dengan KUHP sendiri kan 8 alat bukti kan, mungkin bisa lagi mencari alat bukti lainnya. Saya tahu advokatnya korban ini sudah berapa alat bukti yang dipegang? Kalau ada beberapa alat bukti yang kami sudah serahkan kan, termasuk salah satu 2 HP ya, 2 HP dari korban sendiri, dari saksi sendiri, terus dari hasil visumnya juga sudah dikantongi oleh penyidik. Terus kami sudah menyerahkan bukti bahwa si korban ini adalah anak biologis, berupa ijazah SMP, akte kelahiran sama kakaknya si anak ini, bahwa si anak ini memang benar anak kandungnya, terkonfirmasi bahwa anak kandung dari si TSK ini. Kami juga akan tetap mengawal kasus ini sampai ke pengadilan, kan gitu loh. Kami tetap mengawal sampai ke pengadilan, dan nanti teman-teman atau sahabat-sahabat KP Ansor juga akan berkoordinasi dan berharap dari masyarakat juga kan memberikan ini dari masyarakat dukungan, baik moral kan, kita dikasih dukungan dari kepolisian, jaksa sampai pengadilan, sampai ada putusan dari pengadilan. Oke, Bro Nakama, supaya masyarakat tidak jajek tangannya, usil maksudnya kan? Tidak jajek. Apa sarannya untuk netizen kita ini yang terlalu aktif ini? Berbijaklah dalam bersosial media, itu saja pakai, karena yang namanya jejak digital itu paling susah dihapus pada zaman sekarang. Apalagi di Facebook, mau itu akun cloningan kita itu kalau kita tracer itu bakal tetap kelihatan. Ada yang namanya email, ada yang namanya IP address, bahkan HP pun ya ada yang namanya alamat di dalamnya. Itu IP address, MAC address, email dan lain sebagainya. Itu semua bisa dilacak pakai. IT forensik sendiri pun kalau ada yang tabrak lari kayak di luar langsung tuh dapat. Oke. Jadi berbijaklah dalam bersosial media. Cukup singkat tapi ngena gitu ya. Berbijak ya. Kayak sniper gitu. Bijak. Itu aja pakai. Oke, itu saran yang bagus dari Nakama ya. Itu ulama begitu bang. Ya. Sedikit ngomong, cokles humor. Sedikit ngomong tapi masuk. Makanya itu, cocok masuk Nahdlatul Ulama. Tinggal pakai sarung. Tinggal pakai sarung sama songkok. Oke, ketua, closing statement dari Ansor. Closing statement saya adalah
kepada sahabat-sahabat saya di sosial media, saya sampaikan jangan marah-marah. Tapi ramah-ramah. Tapi ramah-ramah. Penting juga marah-marah itu. Oh, penting juga ya. Ya, tapi tolong berhati-hati kalau marah-marah supaya sahabat-sahabat saya juga itu tidak kena imbasnya juga dari marah-marah itu. Dan sampai akunnya hilang. Akunnya hilang, kemudian ada pencemaran lah apalah seperti itu. ITE ya dilanggar gitu. Nah, itu boleh marah, tapi harus dijaga juga. Ya. Betul katanya nakama calon NU tadi itu. Ini harus dijaga etika berdigital. Itu literasi digital. Saya kira itu paket. Kalau yang lain sudah cukup tadi ya. Iya. Mau lagi. Oke, terima kasih sahabat cerdas Liputan Sumbawa atas atensinya menonton kami berempat ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, terutama dalam etika bermedia sosial. Kita berharap kasus ini tertangani dengan profesional. Amin. Dan korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.